Salam rekan teknik, kembali kita di Roda Gigi. Pada video sebelumnya kita mempelajari tentang tegangan pada material ataupun tegangan yang diizinkan pada suatu material. Sekarang kita belajar mengenai tentang tegangan pada gigi ya akibat diberikan beban. Baik, pertama sekali kita sekarang mendefinisikan seperti apa beban pada gigi. Di sini ada beban radial, di sini ada beban tangensial. Sedangkan ini adalah beban normalnya ya, yang diakibatkan oleh tangen ataupun trigonometri dari WT maupun WR. Sekarang WT merupakan daya per kecepatan pitch-nya dan WT merupakan 60 HP per pi dikali diameter dikali putaran. W sama dengan WT dikali cos theta, yaitu merupakan hasil dari trigonometri. Sedangkan WR adalah WT dikali tan theta-nya. Semua ini adalah satuan dalam bentuk watt, meter, rpm, maupun meter per sekon. Oke, sekarang kita ingin mengetahui tegangan bending pada gigi ataupun tegangan lenturnya. Baik, kita ke gambar gigi. Ya, tadi sebelum saya jelaskan, ini ada WT, ada WR, dan ada beban normal. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Ada alpha, dan ini adalah tooth thickness. Kemudian ini adalah L-nya. Dan ini adalah X. Maka tan theta, trigonometri dari alpha, tan alpha, sama dengan X per T per 2. Ya, depan per miring. Atau T per 2 per L, ini alfanya, T per 2 per L. Maka hasilnya dari gabungan rumus ini adalah L sama dengan T kuadrat per 4X. Ya. Oke, ini bisa kita bentuk simulasikan ataupun kita gambarkan dalam bentuk cantilever. Ya. Jika cantilever ini untuk menghitung momen bendingnya, yaitu WT dikali L. Ya. Dimana inilah WT, inilah tooth thickness yang tadi. Ya. Sedangkan ini adalah penampangnya, gambaran penampang yaitu face width-nya dari si giginya. Maka kita mencari momen inersia terlebih dahulu untuk mencari tegangan bendingnya. Dari persamaan ini, ya dari gambaran ini, jika kita lihat dalam ke arah sini, ya kita lihat ke arah sini, maka bentuknya ini adalah bentuk persegi, ya, rectangle. Ini yang disebut dengan BW-nya, dan ini yang disebut dengan T-nya. Rumus yang ini ya kita cantumkan ke sini ya, maka BW T kubik per 12. Maka untuk mencari tegangan bending M dikali C per I, di mana C ini merupakan jarak antara terluar ke netral aksisnya, aksis netralnya, yaitu T dibagi 2. Maka dapat kita simpulkan tegangan bending atau sigma B WT kali L T per 2 BWT kubik per 12, atau kita sederhanakan lagi 6WT kali L BWT kuadrat. Ini persamaan ini merupakan gabungan antara sigma bending MCI per dan momen inersianya. Baik, dari tadi rumus tadi ya, yang pertama L T kuadrat per 4X ya, dan 6WTL BWT kuadrat kita substitusikan. Maka didapat sigma B sama dengan 3WT per 2BWX sama dengan 3WT PD 2BW PDX. Ya, jadi kita kalikan di atas dan di bawah ini dengan diametral pitch-nya. Maka di sini untuk mencari tegangan bending kita mengenal dengan faktor Lewis. Ya. Inilah faktornya. Faktor Lewis ini disebut dengan Y sama dengan 2X. Diametral pitch per 3. Maka dari persamaan ini dengan persamaan ini kita substitusikan kembali. Maka sigma B sama dengan WT kali PD BW per Y. Itu tadi kita berasumsi geometrinya itu adalah persegi panjang dalam bentuk cantilever. Tetapi jika kita lihat bentuk roda gigi yang ada geometri
lengkungannya, maka kita di sini ada persamaan modifikasi Lewis ya. Adanya faktor geometri, maka sigma bending WT kali PD BW per YJ. Ya. Dimana YJ jika kita lihat kemarin ya, pada sudut 20 derajat, kita bisa dapat mencari ya, seperti apa YJ-nya. Baik, di sini dijelaskan di gambar ini, di sini ada jumlah gigi ya dengan faktor geometri yang diinginkan. Kemudian ini number of thin in mating gear-nya ya. Jadi jika misalkan ini yang diinginkan, geometri yang diinginkan, inilah temannya ya, temannya. Jadi Anda bisa menentukan di sini misalkan contoh 45 dengan 35, tarik ke atas dengan 35 ya, maka Anda tarik ke kiri ya, 45 35. Ini didapatkan 0,42, itulah faktor Lewisnya GJ pada sudut pressure angle 20 derajat. Baik, di sini kita mengenal tentang ACMA ya, berdasarkan rumus ACMA yaitu Association Gear American Gear Manufacturing Association. Di sini ada keadaan pembebanan ataupun pada saat beroperasi, yaitu sigma B sama dengan WT PD. Yang tadi rumus sebelumnya itu WT PD BWYJ. Ini ada perkalian tentang faktornya. Ada KO, KS, KN, KV, dan KB. Apakah itu? KO, faktor kelebihan beban atau overload faktor, overload, faktor ukuran KS, size faktor, kemudian faktor distribusi beban, kemudian KV adalah faktor dinamis, sedangkan KB adalah faktor ketebalan rim. Baik, bagaimana cara mencari faktor kelebihan beban ataupun overload faktor? Di sini ada saya sebutkan tabel. Ya. Di sini ada power source, uniform, light shock, moderate shock. Kemudian di sini ada driven machines, artinya mesin yang digerakkan. Ada uniform, light shock, moderate shock, heavy shock. Inilah faktornya. Ya. Jadi uniform ini electric motor with constant speed turbine. Jadi artinya kecepatannya konstan. Kemudian light shock ini variable speed drive. Kemudian moderate shock itu multi cylinder engine. Jadi Anda tinggal bisa memilih dari ke seperti ini. Ya. Oke, kemudian saya jelaskan ada uniform, light shock, moderate shock, dan heavy shock. Uniform ini adalah continuous duty generator. Light shock mungkin teman-teman bisa melihatnya ya, untuk low speed centrifugal pumps, dan moderate speed shock itu high speed ya, reciprocating pumps, kompresor. Kemudian heavy shock, rock crusher ya, pemecah batu. Kemudian punch, mesin punch ya, banyak sekali. Dan railroad ya, kemudian pabrik pemrosesan ya. Di sini Anda tinggal memilih seperti apa overload faktornya. Baik, untuk faktor ukuran, di sini Anda berdasarkan modul. Ya, berdasarkan modul, ini ada size faktor. Ya, 1, 1,05, 1,15. Jadi misalkan Anda memilih modulnya di bawah 5, berarti Anda tinggal memilih size faktornya itu 1. Misalkan modulnya 12, berarti Anda tinggal memilih 1,25. Seperti itu. Kemudian untuk mencari faktor distribusi beban ataupun load distribusi faktor KM. Di sini ada syarat untuk mencari faktor distribusi beban. Pertama, rasio BW per DP itu di bawah daripada sama dengan 2. Kemudian roda gigi dipastikan dipasang di antara bantalan, ya, jadi antara kedua bantalan. Kemudian BW itu di bawah 1 meter, ya, BW, face width-nya. Kemudian kontak pada seluruh BW, ya, jadi tidak boleh non-alignment. Nanti saya jelaskan seperti apa. Kemudian KM, untuk mencari KM-nya itu 1 ditambah CMC, CPF, CPM, CMA, dan CE. Apa itu? CMC itu faktor koreksi puncak gigi, ya. Kemudian faktor proporsi pinion, kemudian faktor pengubah proporsi pinion, lalu faktor keselarasan susunan roda gigi, dan seterusnya.
Baik, bagaimana kita mencari faktor korensi puncaknya atau lead correction faktornya? Di sini ada crowned ataupun uncrowned. Ya. Jadi jika di gambar ini kita melihat ada tipe reliefnya seperti ini, ya, dan dia tidak ada unsur kurvanya, maka Anda tinggal membuat gigi uncrown yaitu 1. Dan kalau misalkan ada seperti ini, maka tinggal Anda menentukan CMC-nya itu 0,8. Jadi hanya cuma 2 variabel ini yang Anda tentukan. Kemudian faktor proper shape union. Ya. Faktor proper shape union. Di sini ada face width, ya, BW. Anda tinggal menentukannya seperti apa. Kemudian ini adalah untuk mencari CPF-nya. Dari sini juga Anda bisa menentukan dengan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi selain ini, Anda bisa menggunakan grafik. Ya. Kemudian ada 25 hingga 432. Anda bisa menggunakan rumus ini. Ya. Dan 432 hingga 1020 mm Anda bisa menggunakan rumus ini. Jadi selain rumus ini Anda bisa juga menggunakan grafik ini. Jadi tidak terlalu masalah. Oke. Kemudian untuk faktor modifikasi proporsi opinion, ya, seperti apa? Tadi ingat syaratnya adalah di antara bantalan, roda gigi diletakkan di antara bantalan. Jadi misalkan ini adalah bantalan, dan inilah roda giginya. Ya, diletakkan sepanjang S1 dari sentral ini. Ya, jadi inilah titik tengah antara bantalan ke bantalan. Ada S1, kemudian ini adalah S/2-nya, dan inilah total S-nya. Total keseluruhan shaft-nya. Maka tinggal Anda memilih 2 variabel. Jika S1 per S di bawah 0,175, Anda pilih 1. Dan jika S1 per S Anda lebih besar 0,175, maka Anda pilih 1,1. Jadi contoh, jika saya roda gigi ini berada di tengah, maka S1-nya itu bernilai 0. Maka 0 per S itu sama dengan lebih 0, lebih kecil daripada 0,175, maka CPM-nya saya pilih 1. Kemudian untuk mencari faktor keselarasan susunan roda gigi ataupun mesh alignment faktor CMA. Di sini saya tampilkan ada grafik, ya. Ini adalah open gearing, commercial and closed gearing unit, precision dan extra precision. Jadi open gearing inilah terbuka, ya, sistem roda giginya terbuka. Kemudian ini yang pada umumnya untuk komersial, lalu untuk presisi, dan ini sangat-sangat presisi sekali. Jadi bagaimana cara mencarinya? Yaitu CMA A ditambah BBW ditambah CBW kuadrat. Jadi selain grafik ini, ya, Anda bisa menggunakan rumus ini juga. Ya, dengan parameter A itu ada angkanya, B itu juga, dan C itu juga, tergantung dari kondisinya. Ya, Anda tinggal memasukkan ke sini. A itu apa, B itu berapa, dan C itu berapa. Oke, sekarang kita akan mencari faktor koreksi penyelarasan susunan roda gigi ataupun mesh alignment correction faktor CE. Baik, di sini ada 2 variabel saja. Ya, Anda tinggal memilih saja. Ya, jadi Anda tinggal memilih CE itu 1, ya, untuk semua kondisi. Ya, silakan Anda memilih. Kemudian di sini ada faktor ketebalan rim. Ya, faktor ketebalan rim. Baik, cara mencarinya ini ada kita harus mencari rasio dari MB, ya. Maka kita bisa mencari rim thickness faktornya berdasarkan grafik ini. Ya. Jadi saya sebut di sini adalah roda giginya, ya, giginya. Ya, di sini adalah PR-nya, rim. Jika full ya pasti full. Ya, pasti akan lebih besar rasio. Ya. Kemudian HT adalah dari addendum, itu dedendum, ya, addendum circle, ya, itu dedendum circle, ya, dari bawah ke top line-nya, bottom line to top line, ya. Jadi pertama terlebih dahulu Anda mencari MB, ya, tinggal Anda mencari seperti apa rasionya, baru Anda tinggal tarik.
Atau juga bisa menggunakan rumus ini. Jika MB di atas 1,2, lebih besar 1,2, maka tinggal Anda memilih KB1. Tetapi misalkan MB lebih kecil daripada 1,2, Anda tinggal menggunakan 1,6 ln logaritma natural. Dan Anda bisa menggunakan rumus ini supaya lebih pasti. Baik, kita akan mencari faktor dinamik. Ya, di sini ada terkatakan dengan quality index-nya. Ya, quality index yaitu QV. Ya, jadi di sini ada faktor-faktor untuk mencari quality index. Ya, seperti apa? Untuk aplikasinya, ataupun pitch velocity-nya, kecepatan dari pitch-nya. Anda tinggal mengklasifikasikan berapa quality index-nya dari tabel ini. Oke, untuk 5 sampai QV sampai 11 ya, Anda bisa mencari nilai KV berdasarkan rumus ini. A ditambah akar 200 PT per A pangkat B. Ataupun Anda bisa menggunakan grafik ini untuk masing-masing quality index-nya. Oke, A ini kita pakai rumus ini ya. Nanti akan kita masukkan ke sini nilai A. Kemudian B ini juga akan kita masukkan ke sini. Maka untuk mengerjakan KV terlebih dahulu teman-teman mengerjakan B terlebih dahulu, baru mengerjakan A. Kemudian rekomendasi untuk kecepatan maksimum Anda berdasarkan quality index juga Anda bisa mencari ini. Nah, menggunakan rumus ini. Oke, maka untuk mencari tadi kecepatan line velocity-nya ya, pitch velocity-nya Anda bisa menggunakan VT PDP atau DG ya, atau RP ya, ini kecepatan sudut P, dan RG kecepatan sudut kirinya atau roda gigi besarnya. Ini pinion roda gigi kecil. Baik, inilah satu satuannya, meter per sekon, ini putaran, ini meter, sedangkan inilah meter, dan inilah radian per second, meter, radian per second. Oke, kita sekarang ke contoh. Sebuah pinion 54 gigi, modulnya 1,25 mm, dan dayanya ditransfer 15 kW, dan ke sebuah roda gigi lain itu jumlahnya 270. Kecepatan pinion 132 dan memiliki sudut tekanan 20 derajat dengan tipe crown teeth, lalu dipasang tepat di tengah antara rumah bantalan dengan asumsi commercial enclosed gear. Gunakan indeks kualitas QV 7 dan asumsikan bahwa roda gigi tidak disesuaikan pada saat perakitan. Lebar permukaan itu 60 mm face width-nya, dan memiliki kekuatan bending material ataupun lentur material yaitu 380 MPa. Lalu asumsikan KO, KB, ZN, YN, KT, KR itu sama dengan 1, maka Anda tentukan faktor keamanan berdasarkan tegangan bending yang terjadi pada pinion. Jadi di sini kita adalah membandingkan antara tegangan yang terjadi pada pinion dengan tegangan materialnya, allowable materialnya. Oke, solusi pertama adalah kita mencari diameter pitch pinionnya dengan mencari modul dikali jumlah giginya, yaitu didapat 67,5. Maka radius pinion adalah diameter dibagi 2, maka hasilnya 0,03375 meter. Lalu kita mencari gaya tangensialnya atau bebannya, yaitu WT sama dengan HP kali VT, yaitu kecepatan pitch-nya, HP RP dikali kecepatan sudut, maka didapat 15.000 ini dari 15 kW ya, kita konversi ke watt, maka hasilnya itu 3367 Newton. Oke, kita mencari diameter pitch, yaitu PD sama dengan 1 per modul, maka hasilnya didapat 800 per meter. 0,0125 ini adalah konversi dari 1,25 mm ke meter. Lalu kita mencari faktor ukuran, yaitu size faktor KS sama dengan 1, karena modulnya sebesar 1,25, karena di bawah tabel yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu mencari estimasi faktor Lewis, yaitu YJ sama dengan 0,46. Di sini saya akan jelaskan seperti apa kita mencari 0,46. Oke,
Baik, tadi ada 54 gigi dan 190 100 270 gigi. Kita akan jelaskan seperti apa kita memilih 0,46. Baik, 270 gigi, 54 gigi. Di sini tarik ke atas ke 270 gigi, ya, sekitar di sini. Maka saya memilih sebesar 0,46, ya, sekitaran 0,46. Begitulah cara untuk mencari faktor modifikasi geometrinya. Kemudian kita mencari faktor koreksi puncak, yaitu karena dia crown tip, maka kita CMC-nya 0,8. Tetapi misalkan uncrown, dia 1. Kemudian kita mencari faktor proporsi pinion. Ya, ingat ini berdasarkan BW-nya, ya, BW-nya. Ya, berapa nilai BW-nya? Yaitu CPF BW per 10 dp. Ya, dp adalah diameter pinionnya. Maka didapat 0,00809 nilai faktornya. Kemudian kita mencari faktor modifikasi proporsi pinion. CPM 1 karena S10 ini jelas berada letaknya tepat di tengah daripada bantalan. Lalu kita mencari faktor keselarasan susunan roda gigi. Di sini dia tadi jelaskan yaitu commercial enclosed gear. Jadi ada tinggal mencari menggunakan rumus CFA A ditambah BBW JBW kuadrat, yaitu didapat hasilnya 0,16733. Baik, A ini didapat dari tabel, ya, pada faktor keselarasan roda susunan roda gigi, dan B ini dan juga C. Baik, kita mencari faktor koreksi penyelarasan susunan roda gigi. Maka CE sama dengan 1. Kemudian kita mencari faktor distribusi beban, yaitu KM sama dengan 1 ditambah 0,8 CPF CPM CMA kali CE. Nah, tadi CPF kita dapat 0,00809, kita masukkan ke sini. Lalu CPM, lalu CMA, dan CE. Maka didapatkan hasil KM itu adalah 1,196. Lalu kita mencari faktor dinamik. VT sama dengan RP kali kecepatan sudutnya. Baik, di sini VT RP-nya itu 0,03375 dikali 132, yaitu 4,455. Inilah kecepatan pitch-nya. Ya. Lalu B, kita bisa mencari angka nilai B berdasarkan rumus quality index itu didapat 0,731, maka A itu didapat 65. Kemudian KV menggunakan rumus faktor dinamik, maka A ini kita masukkan ke sini, B kita masukkan ke 0,731, didapatkan 1,32. Jadi bagaimana mencari tegangan bending yang terjadi pada roda gigi? Jadi diingat di sini tegangan bending pada saat beroperasi, ya, tegangan yang terjadi pada roda gigi tersebut. Maka kita tinggal masukkan WT itu adalah 3367, diameter pitch-nya 800, 1,196, 1,32, KB itu 1, dan BW itu adalah 60 mm. Maka kita berubah ke meter, 0,06, dan di sini YJ-nya adalah faktor modifikasinya Lewis adalah 0,46. Maka sigma bending, ya, atau kekuatan lenturnya itu 154 megapascal. Jadi tegangan bending yang terjadi pada roda gigi tersebut sebesar 154 megapascal. Jadi ini bukan tegangan dari materialnya, tetapi tegangan yang terjadi akibat diberikan beban tersebut. Ya. Lalu bagaimana kita mencari tegangan bending allowable materialnya? Di sini sigma B allowable SB YNS KT kali R KR, SB tadi 380, YN 1, ya, maka sigma bending allowable itu 380 RS. Jadi kita anggap di sini tegangan bending allowable material sama dengan tegangan lentur material 380 megapascal, di mana kita sebutkan saja faktor aman untuk menentukan allowable material itu 1.
Maka untuk mencari faktor aman dengan parameter tegangan yang diizinkan dan yang terjadi pada pinion, ya, maka faktor amannya yaitu Ns sama dengan sigma B allowable per sigma B. Jadi ingat, sigma B allowable adalah tegangan bending allowable-nya ataupun tegangan bending sifat materialnya. Kalau sigma bending ini adalah tegangan yang terjadi pada bending akibat diberikan beban. Jadi berbeda parameter. Yang di atas adalah berdasarkan sifat karakteristik materialnya, sedangkan ini adalah berdasarkan gaya yang diberikan pada roda gigi, yaitu 2,46. Maka di sini 2 kali dari safety factor, maka dikatakan aman. Oke, sekarang kita beralih ke kontak stres pada roda gigi ataupun tegangan kontak pada gigi. Di sini kita menggunakan persamaan tekanan kontak Hertzian, yaitu PA sama dengan E aksen W aksen per 2pi di pangkat setengah. Nah, nanti di sini ada modulus elastisitas, sedangkan di sini adalah efektif dimensionless-nya. Baik, bagaimana cara mencari modulus elastis efektif? Yaitu 1 kurang VA kuadrat per EA tambah 1 kurang VB kuadrat per EB. Ingat, yang ini adalah Poisson's ratio-nya. Ya, Poisson's ratio pada material 2. Jadi kita lihat roda gigi itu ada 2, ya, 1 pinion dan gear. Kita anggap ini pinion dan kita anggap ini gear. Ya, jadi di sini bisa didapatkan modulus elastis efektifnya. Kemudian di sinilah W aksen dimensionless load-nya. Ini W sama dengan E aksen Rx per phase width-nya. Apa itu Rx? Yaitu radius efektifnya, yaitu 1 Rx, 1 Rp ditambah 1 Rg, 1 per sin theta. Theta inilah pressure angle-nya. Maka didapatkan kita mencari tegangan kontak adalah E aksen, ya, W aksen KO KS KM KV per 2P di pangkat setengah. Maka di sini kita bisa mencari pH persamaan tekanan kontak Hertzian-nya KO KS KM KV per setengah. Inilah untuk mencari tegangan kontak pada gigi. Oke, sekarang kita ke contoh 3. Pertimbangkan pinion dan roda gigi dari contoh 2 dengan SC 1260 MPa dan KB sama dengan 1 serta E aksen 227 kali 10 pangkat 9 Pascal. Tentukan faktor amannya berdasarkan tegangan kontak untuk pinion. Baik, solusi pertama kita mencari beban normal, yaitu W sama dengan WT cos theta, yaitu 3367 per cos 20 3583 Newton. Kemudian mencari radius efektif, yaitu tadi kita sudah dapatkan DP itu 67,5. Di sini kita mencari DG, yaitu dengan modul dikali jumlah gigi didapatkan 337,5. Maka kita memakai rumus 1 per Rx, 1 per DP ditambah 1 per G, DG 2 sin theta. Lalu kemudian kita 1 per Rx sama dengan 1,675. Maka didapatkan hasil dari 1 per Rx itu 0,104 dan Rx itu sebesar 0,0962 dalam satuan meter. Baik, kemudian kita mencari dimensionless load, yaitu W aksen, ya. Tinggal angka simbol ini W ini adalah kita masukkan angka-angkanya. Ya, maka didapatkan 2,731 dikali 10 pangkat minus 5. Lalu kita mencari tekanan kontak. Jadi ini masih tekanan, ya, tekanan kontak Hertzian, yaitu pH sama dengan E aksen, W aksen per 2pi pangkat setengah. Lagi kita masukkan lagi angka-angka ini, ya, ke dalam sini, maka didapat 474 MPa. Lalu untuk mencari tegangan kontak, itu pH KO KS KM KV pangkat setengah, maka dari formula ini kita mendapatkan 595 MPa. Inilah tegangan kontak yang terjadi akibat diberikan beban ataupun gaya.
Lalu, anggap tegangan kontak allowable material sama dengan tegangan kontak pada materialnya, yaitu 1260 megapascal, di mana faktor aman untuk menentukan allowable material itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita menentukan faktor aman, ya, perbandingan antara sifat karakteristik material dengan tegangan yang terjadi akibat diberikan beban. Jadi ingat, di sini adalah karakteristik materialnya untuk label, sedangkan inilah tegangan yang terjadi, ya, akibat adanya beban kepada roda gigi. Maka didapatkan 2,11 yang dapat dikategorikan aman. Itulah contoh-contoh yang bisa diberikan, semoga dapat diulang. Adapun referensi, teman-teman bisa melihat di 3 buku ini. Terima kasih, salam.